Springham yang tentang identifikasi kegiatan bisnis yang dapat katakan tidak etis lah gitu. Salah satu contoh saja, misalkan yang pertama menggunakan barang yang bukan milik Anda. Ini artinya begini, Anda bekerja di perusahaan, lalu kemudian karena Anda staf di perusahaan itu ya, Anda bagian administrasi, katakan begitu, sekretaris lah begitu ya. Kemudian suatu saat Anda akan mengirimkan surat gitu ya. Surat ini surat pribadi kepada teman Anda, mungkin lama nggak ketemu gitu. Lalu di laji perusahaan kan pasti banyak perangko nih yang bisa. Ini masa lalu, ini sekarang enggak ada perangko ya. Ada perangko yang bisa digunakan. Anda tempel perangko itu, lalu Anda kirimkan posan surat Anda ke teman Anda itu. Perangko miliknya perusahaan atau gitu. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak etis menurut saya. Kemudian ada di antara rekan-rekan yang dua ya, misi kedua. Ada di antara rekan-rekan bisnis, rekan kerja lah begitu di dalam perusahaan itu, sebuah perusahaan yang lain katakan begitu ya. Ada hal tertentu yang mungkin gosip lah gitu ya, bahasa gampangnya gitu. Menggosip gitu, kemudian dari gosip itu muncul tuduhan-tuduhan kepada pihak lain lah gitu, pada rekan kerja yang lain. Ini merupakan suatu kondisi tindakan yang menurut hasil penelitian dari Pak Peneliti Universitas Birmingham yang ini juga merupakan tindakan yang tidak etis. Padahal ini banyak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia lah itu ya. Yang ketiga, memberi atau mengizinkan barang nampak asli tapi palsu. Ya, mungkin Anda pernah lihat tayangan di media sosial ya, atau mungkin di YouTube juga ada, silahkan cari. Orang jualan spring bed keliling kampung-kampung ya, naik kendaraan pickup gitu ini di Indonesia. Mirip dengan apa yang disampaikan oleh di poin ketiga nih. Lalu kemudian di satu desa begitu ketemu orang yang pernah membeli produk itu di tempat lain. Ya murah, spring bed kalau paling murah kalau dari toko yang asli gitu ya sekitar 1,5 juta atau di atas 2 jutaan gitu ya. Nah itu dijual murah tuh, harganya cuma ratusan ribu, 100 atau barangkali 500, bahkan kalau ditawar bolehlah 300 ribu. Apa yang terjadi? Sama orang yang kamu memprotes ini disuruh meyakinkan, dibuka di depan matanya, dibongkar itu spring bed, bahwa itu sebenarnya isinya adalah kardus dan karet begitu, karet ban. Jadi bukan fair atau bukan dari spring bed yang kalau spring bed yang kan di dalam kan ada fair, ada ya kelihatannya memang sesuai standarnya lah. Ini di luar standar, ini sudah jauh di bawah standar. Tindakan tipu-tipu gitu. Cover dengan cover bed yang bagus, jadi katanya asli, padahal di dalamnya itu adalah palsu. Nah ini tindakan yang merupakan tindakan yang tidak etis ya, tipu-tipu ini. Yang keempat, memberi pengaruh terlibat dalam konflik kepentingan. Misalnya begini, Anda seseorang punya kenalan misalkan anaknya pejabat begitu ya, untuk meyakinkan klien bisnis dan membawa nama orang tua dari rekan kerjanya ini barangkali. Ini merupakan membeli pengaruh namanya, membeli pengaruh. Nah, ini juga suatu tindakan yang tidak etis dalam bisnis ya. Menyembunyikan atau membocorkan informasi. Dia ada satu produk yang sebenarnya ada efek sampingnya ketika dikonsumsi. Harusnya setiap produk, apalagi produk yang berbasis makanan, minuman atau obat itu ada peringatan di situ. Gunakan dosis yang sudah ditentukan. Ada efek samping bagi penderita hipertensi dan jantung, itu harus jelas tercantum di sana. Bila ini tidak dicantumkan, maka ini merupakan sebuah tindakan bisnis yang tidak etis begitu. Misalkan Anda membuat produk makanan, kalau itu makanan itu ada efek samping bagi pengguna, maka perlu jelaskan di situ apa efek sampingnya. Nah, itu namanya tidak menyampaikan informasi. Atau barangkali Anda bekerja sebuah perusahaan, perusahaan Anda pasti punya pesaing perusahaan lain. Mungkin di perusahaan pesaing itu ada pacar Anda, barangkali siapa yang dekat dengan Anda, yang minta informasi perusahaan kita, perusahaan tempat Anda bekerja, Anda beri informasi itu, padahal itu informasi yang penting dan harusnya dirahasiakan. Ini juga namanya membocorkan informasi. Yang keenam, ini biasa dilakukan ya. Hati-hati kalau ada ini perusahaan-perusahaan yang kurang bonafit begitu katakan, mencari keuntungan itu dengan membuat perjanjian yang kadang-kadang membingungkan. Contoh misalkan Anda jalan-jalan ke mall, nah di situ